النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya Ulumuddin dan ringkasannya, yang mana dua-duanya adalah ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi, yang merupakan referensi utama di dalam mengenal agama kita, terutamanya apa yang berkaitan dengan tasawuf. Sebenarnya Ihya Ulumuddin bukan berkaitan dengan tasawuf saja, tapi yang dibahas adalah 3 disiplin ilmu pengetahuan: al-aqidah, wal-syari'ah, wal-akhlaq. Usaha beliau adalah untuk menghidupkan 3 disiplin ilmu pengetahuan ini, sebab Al-Imam Ghazali melihat pada zamannya orang hanya menjadikan bisnis. Nah, 3 ilmu pengetahuan ini bukan dijadikan sebagai panduan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran menurunkan 3 disiplin ilmu pengetahuan ini, dan begitu juga lah yang diterangkan oleh Rasulullah dan diaplikasikan dalam kehidupannya untuk kita menjadi hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tajuk yang kita bincangkan masih lagi lanjutan daripada sebelumnya, yaitu bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk mati. Dan tidak ada orang yang tidak mati. Nah, tidak ada yang terkecuali. Kalau terkecuali, yang boleh terkecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling disayang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah. Nah, mengalahkan derajat para malaikat, bahkan Jibril, guru dia. Nah, apalagi manusia, apalagi jin. Nah, jadi kita nak mencapai kepada derajat yang tinggi, mesti belajarlah. Nah, makanya itu kita sudah jelaskan bahwa ada 7 poin, 7 langkah-langkah yang mesti kita lalui untuk sampai kepada Allah. Nah, 7 poin ini kita sudah jelaskan yang pertama, dan kita sudah tegaskan bahwa kalau kita gagal, maka dia akan merembek pada langkah-langkah yang berikutnya. Nah, kita baca balik ayat yang berkaitan dengan kita, yang mengatakan kita semuanya akan mati, tak ada yang terkecuali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan mati. Al-Imam Syarawi menerangkan bahwa an-nafsu, dikatakan an-nafsu, ini Al-Imam Syarawi seorang pakar tafsir. Dia memberikan konsep bahwa an-nafsu tidak akan dikatakan an-nafsu kecuali roh kita bersama dengan jasad kita.
Za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Nah, apakah perpisahan ini akan berkelanjutan? Waktu kita dikubur, ya tidak akan berkelanjutan. Sebab mati yang disebutkan di sini adalah hanya perpindahan tempat saja. Nah, daripada alamid dunia ila alamil barzakh. Nah, alamul kubur, yang bila mana kita, seandainya kita mempersiapkan diri kita, maka kita adalah orang yang beruntung. Nah, sebab kuburan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imma raudhatun min riyadil jannah, sama ada dia kebun-kebun syurga, wa imma hufratun min hufarin nari yaumal qiyamah, wal iyadu billah, ataukah dia merupakan liang api neraka. Nah, pilih mana suka. Nah, kita sekarang ini diberikan pilihan, wahadainahun najdain, jalan ke surga, ya ini karena ini silakan, jalan ke neraka, ya silakan. Nah, kita diberikan ikhtiar mutlak di dunia ini untuk memilih masa depan kita. Nak ke surga, ini jalan dia. Nah, jalan yang Allah telah gambarkan di dalam Al-Quran, jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut dia punya sabda, dan perkataan dia, dan apa-apa yang dilaksanakan para sahabat di zamannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Namanya as-sunnatut taqririyah. Nah, kita ada as-sunnatul qauliyah was-sunnatul al-fi'liyah al-amaliyah, yakni was-sunnatu at-taqririyah. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah dijelaskan, yang paling terakhir menghadap kepada Allah setelah dicabut nyawa adalah malakul maut. Nah, dia kata, ya Allah, aku cabut belaka dah semua nyawa ni. Siapa yang tinggal? Saya seorang tinggal. Kata Allah, engkau juga mati. Maka matilah malakul maut. Semua dicabut nyawanya, tidak ada yang terkecuali. Nah, kalau seandainya apa yang dirasakan malakul maut waktu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, maka dia tidak akan cabut nyawa. Tapi itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang bernyawa mesti mati, mesti dicabut nyawanya. Bagi orang yang baik akan mendapat penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang paling pedih adalah mencabut nyawa. Nah, kenapa ada orang yang senyum waktu dicabut nyawanya? Sebab dia mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sama sebenarnya. Sakit itu semua sama. Hatta pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ada yang tak merasakan? Sebab sewaktu dicabut nyawa diperlihatkan benda yang indah. Ada yang diperlihatkan surga, sehingga dia tak rasakan. Waktu Sayyidina Ali karramallahu wajahu, ditusuk tombak yang bercabang dua nih dari belakang dia tuh, dia jadi imam salat subuh, yang menusuk dia dari belakang itu Abu Muljam, orang yang paling pakar hafal Quran, dan dia bergembira membunuh Al-Imam Ali, dan dianggap itu pendekatan kepada Allah. Ini bahayanya bila mana anak kita tidak arahkan pemikiran dia, hanya hafal Quran saja, tak belajar fardu ain, tak belajar akidah, tak belajar syariat, akhirnya menyeleweng macam Abu Muljam ni.
Padahal membunuh Imam Ali itu adalah dipastikan akan masuk neraka. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Yang membenci Imam Ali adalah syurga, adalah neraka. Yang membenci Imam Ali adalah neraka otomatik. Naam. Naam. Yang menyukai Imam Ali adalah syurga dengan mengikuti jejak dia. Yang penting para sahabat yang 10 sahabat nih, di antaranya Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mesti dicintai. Sebab mereka adalah sudah dipastikan masuk syurga. Imam Ali waktu ditusuk tombak, waktu nak dicabuk dia punya besi itu, sebab dia bercobaan dua. Tak boleh. Tak boleh. Jadi Imam Ali mengatakan, tinggalkan saya salat 2 rakaat, sewaktu saya sujud cabuk dengan kuat. Nah, Al-Imam Ali kalau salat segala-galanya dilupakan. Dalam ilmu tasawuf namanya alamul fana, tak ada yang dipikirkan kecuali Allah saja. Nah, sudahlah dia ditusuk pisau yang bercabang, besi yang bercabang 2. Maksudnya apa? Bila mana ditarik, isi perutnya akan ikut belaka. Nah, tapi Al-Imam Ali tak terasa, sebab dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam juga orang yang waktu di operation diberikan obat, obat itu hanya untuk menghilangkan sakit kita. Dia adalah materi. Ini dengan rohani, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lupakan segala-galanya. Contoh yang terdekat, waktu Sayyidina Yusuf alaihi salam dipitnah oleh istri Raja Mesir dan dimasukkan penjara, sebab dia tak mau ikut dengan tak mau tergoda dengan istri raja yang dikatakan Zulaikha. Tapi itu tak ada dia punya bukti namanya Zulaikha, istri raja lah. Nah, maka para menteri-menteri istrinya, istri mereka mencelah Sayyidina Yusuf alaihissalam. Allah, dia nak goda, nak angkat dia, teruknya istri ni, istri tuanku ni. Nah, agung ya ni, bukan sultan ni, agung. Maka istri Raja Mesir mendatangkan istri-istri para menteri untuk melihat Sayyidina Yusuf, manusia yang paling cantik di zamannya. Kecantikannya diwarisi daripada neneknya, Sayyidatina Sarah, istri yang pertama daripada Sayyidina Ibrahim. Jadi menteri-menteri waktu tengok tu istrinya, tengok Sayyidina Yusuf, Allah, ini bukan manusia ini malaikat pasti. Dan istri tuanku sudah menyiapkan buah-buahan dan pisau yang tajam. Sementara melihat Sayyidina Yusuf, dia potong buah tu, tak terasa tangannya yang dipotong, tak terasa sakit. Kenapa? Sebab dia asyik dengan sesuatu. Nah, dan banyak sahabat yang di operation tanpa menggunakan obat, tetapi dengan salat 2 rakaat boleh. Rasa sakit itu hilang daripada mereka. Bagaimana kalau kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila mana bersama dengan Allah, kepedihan di dalam kehidupan kita tak akan terasa. Dan begitulah para wali. Tidak ada yang merasakan, padahal dicabut nyawa itu tak ada yang paling sakit kepedihan. Boleh melupakan kesakitan, dan itu yang kita mau. Bila mana kita demikian, berarti kita orang yang sukses di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah.
Bagaimana nak sampai ke jalan itu? Nah, bunyi ayat yang sudah setelah itu dia mengatakan, nah, dalam suratul Baqarah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Stop gitu. Kemudian dia sambung, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Nah, amalan kita, sedekah kita, ibadah kita, puasa kita disempurnakan di akhirat, dan itu yang terbaik. Di dalam perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rintangan di hadapan kita terlalu banyak. Makanya itu ayat berbunyi, "Nam faman zuhziha 'anil nari", barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka. Dia tak mengatakan faman ub'ida 'anil nari, itu lain. Faman zuhziha 'anil nari, maksudnya kita di dalam mempertahankan tempat kita di surga, sebab tempat asal kita surga. Iblis yang menjauhkan kita. Kita nak kembali ke surga. Tempat asal kita banyak rintangan. Maka dikatakan faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka. Dia solat banyak gangguan, baru takbiratul ihram, ingat istri di rumah, ingat anak, macam mana anak hidup, anak yang sekolah di luar negeri, hilang kita punya khusyuk. Bukan itu rintangan? Ya rintangan. Kalau kita tidak kembali kepada asal usul as-salah, yaitu khusyuk, yang marah merupakan dasar untuk memberikan pahala, berarti kita tak dapat pahala sama sekali. Sebab ukuran untuk mendapatkan pahala, sebanyak mana persentage kita khusyuk dalam solat. Kalau kita tak ada khusyuk, tak dapatlah. Ayo otomatik itu. Prinsipal dia gitu. Kecuali orang yang datang solat jamaah, meskipun dia tidak khusyuk, selama dia menjaga rukun-rukun asas, nah, terutama ar-ruknul qawli, Allahu Akbar, nah, bukan Allahu Akbar. Dari segi perspektif salah, salat ditolak, tapi boleh saja diterima karena dia sudah belajar, tak pandai-pandai. Nah, tapi itu yang pertama, ar-ruknul qawli makrunatan bin niyah, diiringi dengan niat Allahu Akbar. Dia pikirkan istri dia, pikirkan anak dia, tapi karena dia sholat jamaah, maka Allah memberikan penghargaan. Semua orang yang sholat jamaah, meskipun tidak khusyuk, ditengok ada nggak khusyuk yang itu, imam khusyuk, diterima belakang. Tengok tak ada yang khusyuk, ada seorang khusyuk, diterima. Yang penting dia punya sistem pelaksanaan baik, rokoknya baik, sujudnya baik, ada tumaknina. Makanya itu fuqaha hanya menulis rukun-rukun yang asas daripada solat. Khusyuk tak dijelaskan, sebab khusyuk ini masalah tasawuf, masalah dalaman yang boleh menilai hanya Allah saja. Nah, yang menilai khusyuk kita hanya Allah saja. Malaikat pun tak boleh nilai. Tetapi diberikan penghargaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut salat jamaah, meskipun semuanya tidak khusyuk, tapi sistem pelaksanaannya oke. Makmum tidak mendahului imam, imam memberikan peluang kepada makmum, insyaallah diterima. Nah, bukan saja diterima, kita sudah jelaskan dalam hadis sahih, pergi sholat jamaah mendapat satu istana secara mutlak. Secara mutlak akan mendapat berkah. Balik daripada masjid satu istana. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi.
dan merupakan hadis yang sahih. Nah, kita boleh mencatat istana 10 tiap-tiap hari, itu paling kurang. Banyaknya tidak banyak. Bagi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Fir'aun yang melawan Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak istana, kalaulah orang-orang yang memerangi Islam seperti di barat, contohnya White House, istana yang besar sangat, nyata-nyata di alam yang nyata ini memerangi Allah, diberikan istana oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala? Pastilah akan diberikan. Nah, itu otomatis dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah tidak khilaf janjinya. Cuma kita mesti husnudzan dengan Allah, berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kita. Nah, bukankah dijelaskan di dalam hadis bahwa orang yang pertama masuk surga, pas masuk surga dengan istana-istana yang luar biasa, yang di bawahnya mengalir 4 sungai yang disebutkan Al-Quran, air madu yang sudah disaring, air susu yang jernih, air sehat yang sungguh, khamar tidak memabukkan, diberikan 70 bidadari dengan langkah yang pertama. Orang bertanya, boleh tak dikasih 1000? Boleh, atas kadar amalan masing-masing. Jadi apa yang kita persiapkan? Sedangkan banyak rintangan nih. Dia mengatakan, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka melalui perjuangannya menuju kepada Allah, nak solat gangguan iblis, nak mengeluarkan zakat banyak gangguan. Istri kata, bang, anak kita lebih perlu lagi dengan bantuan tu, anak kita nak bayar tuition, macam-macam. Nah, banyak gangguan, terutama akhir zaman ni. Banyak gangguan. Nak berbuat baik, makanya itu orang yang berbuat baik pada akhir zaman ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau sungguh dia berbuat baik, mengikut proses yang telah ditetapkan Al-Quran Sunnah, akan mendapat sekali beramal sama dengan mendapat pahala 50 daripada sahabat Rasulullah SAW. Itu dikecualikan pada akhir zaman. Nah, kita tiap-tiap hari tengok YouTube, TikTok yang boleh memfitnah kita punya perjalanan kita, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh lawan. Siapa yang boleh lawan? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan daripada api neraka melalui perjuangan dia, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun dalam semua disiplin kehidupan, mereka itulah akan dimasukkan syurga. Barang siapa yang dimasukkan syurga, maka dialah orang yang beruntung. Kita tak boleh mengatakan, kita tak boleh menemukan jalan yang bengkok-bengkok. Lah, memang tambah alim orang, tambah wali orang, tambah dia punya cobaan di sisi Allah, tambah berat. Tambah berat. Apalagi orang-orang yang tua. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabiral insanu." Manusia kalau sudah tua umurnya macam kita nih. Contoh inilah. Kabira fi ainaihi, maka dia terasa berat di mata dia, maksudnya akan dicoba. 2 perkara. Hubbud dunia, cinta dunia, wa hubbul baqa, dan cinta nak diperpanjangkan umur dia. Kan gitu. Kadang kita melihat kawan-kawan waktu nak penceng, insyaAllah kita nak penceng tadi, kita nak fokus ibadah. Lepas nak fokus ibadah, ada saja dia punya perancangan dalam bisnis. Padahal semestinya dia duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah letih dengan anak dan cucu. Kenapa pula kita sibuk? Nah, itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh berhasil dalam cobaan ini? Kita tengok orang tua umur 60 tapi cara berpakaian sama dengan anak muda. Mau dikatakan muda lagi. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita senantiasa mengingat mati. Kita yang sudah tua nih macam kita nih. Saya 67 dah. Kalau kita tak sedar, bila lagi? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, umur ummah aku hanya 60 sampai 70. Jarang yang limpas. Nah, bahkan dikatakan 40 tahun. Manusia bila sampai 40 tahun mesti mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana itu? Belajarlah ilmu-ilmu yang boleh menjadikan kita berbakti dengan baik kepada Allah. Kenallah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenallah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berakhlaklah sama dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ketiga ini setelah talaqi kita ketahui meskipun amalan kita sempurna, iblis akan datang membisikkan di dalam hati kita bahwa hebatnya lah kamu nih. Tidak ada orang yang beramal seperti kamu nih. Salat boleh, menangis, membaca Quran dengan tadabbur, ada mana banyak. Ini dikatakan faman zuhziha 'anil nari. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka menuju kepada Allah, beramal jatuh, tetapi boleh bangkit melanjutkan perjalanannya, maka dia orang yang beruntung. Makanya itu kita perlu sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki dalaman kita dan membaca wirid yang Sayyidina Ibrahim pesankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Ya Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu. Dan biarlah mereka memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Rasulullah di dalam satu riwayat menafsirkan tidak ada daya untuk menjauhkan diri daripada segala bentuk kemungkaran, segala bentuk maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk beramal yang baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah? Pada dasarnya cukup. Karena kita tidak akan mengucapkan kata-kata ini kecuali ada taufik daripada Allah. Maksudnya Allah sayang kita. Orang yang mengatakan la haula wa la quwata illa billah adalah orang yang tersayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata-kata Allah ini, kata-kata Allah mempunyai power dari segi kejiwaan. Bila mana ucapkan melekat dalam hati, maka ucapkanlah banyak-banyak. Sehingga Sayyidina Ibrahim mengatakan bahwa tanah surga ini subur. Tanaman dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah dengan wala haula wala quwata illa billah. Untuk menjaga amalan kita, banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Dan resapi makna la haula wala quwata illa billah. Mengetahui makna la haula wala quwata illa billah hari ini, tengah hari ini cukup kita balik rumah merupakan modal yang besar. Bahwa semua apa yang kita amalkan kita tak mampu mengamalkan kecuali ada taufik daripada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan perempuan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Tajuk kita bahwa setiap orang akan merasakan kematian. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menuju kepada alamul barzakh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih insyaallah taala
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنجانا وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة إخواننا في فلسطين وغزة، انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.